Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Tuhan memimpin seluruh hidup kami. Kami mempunyai Allah, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit, Allah yang menyatakan diri dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kiranya Tuhan yang memimpin kami datang pada hari ini. Berikan kami kasih karunia. Pimpin kami melalui Allah Roh Kudus, sehingga kami makin dikuatkan bahwa Kristus adalah Allah kami, Tuhan kami, penebus jiwa kami. Sehingga kami dalam setiap keseharian kami, dalam hidup kami pun memproklamirkan Kristus yang bangkit, yang sudah menang dan penebus daripada jiwa kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pimpin kami semua, biar kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, dan mempunyai keberanian menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah yang terakhir menceritakan bagaimana Kristus itu sudah bangkit. Saya akan mereview sedikit sebelum kita masuk ke dalam konklusinya. Kita bisa belajar bahwa di dalam teori pendekatan Kristus bangkit, itu kita pakai pendekatan orang namanya Gary Habermas. Dia seorang apologetik. Dan dia bersama dengan Michael Licona menjelaskan pendekatan, yaitu pendekatan yang dikenal dengan minimal fact ini ada 4+1 fakta yang akan dijelaskan. Nah ini sebagai overview dari pertemuan-pertemuan yang lalu, kita lihat dari 4+1. Ini adalah fakta yang dijelaskan kepada kita bagaimana semua orang, baik dari orang ateis, liberal, bahkan orang percaya mengakui fakta ini. Maka dikenal dengan minimal fact. Fakta minimal. Apa? Yang pertama adalah bagaimana Yesus, fakta yang diakui oleh semua orang, Yesus itu mati disalibkan. Ini pembelajaran. Pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mati dan itu tidak bisa terelakkan. Ada catatan-catatan dokumen, ada penjelasan-penjelasan. Bahkan secara tradisi, prajurit Romawi adalah prajurit profesional. Pada zaman itu, prajurit tidak dibayar secara profesional, hanya volunteer. Tetapi Romawi mengubah kebiasaan menjadi prajurit yang dibayar dengan harga yang mahal. Konsekuensinya, kalau dibayar dengan harga yang mahal, maka tanggung jawabnya juga makin tinggi. Apa itu? Bahwa prajurit daripada Romawi harus memastikan semua yang dieksekusi mati harus mati. Maka kalau Yesus Kristus dikatakan itu cuma pingsan saja berdasarkan teori daripada teori pingsan, itu tidak masuk akal. Karena di dalam penjelasan di dalam Yohanes, Injil Yohanes mengatakan kepada kita, Injil Yohanes menjelaskan kepada kita, Yesus Kristus itu karena sudah mati, maka tidak perlu dipatahkan kakinya. Lalu, Injil Yohanes juga menjelaskan kepada kita, Yesus itu ditusuk, dan ada air dan darah. Artinya Yesus sudah lama mati. Berdasarkan catatan medis, air dan darah itu terpisah. Artinya sudah mengalami kematian yang cukup lama. Sehingga dipastikan bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah mati. Sekali lagi, catatan sejarah baik seorang Kristen maupun juga orang-orang di luar orang di luar Kristen, yaitu Josephus, itu mengatakan bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian. Lalu fakta yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam review kita. Fakta kedua adalah ternyata para murid-murid percaya Yesus bangkit. Ini mereka mengklaim, bahkan mereka melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ada penampakan di Thomas di dalam catatan Injil Yohanes, ada kepada Petrus, kepada orang-orang, kepada perempuan-perempuan, bahkan di dalam Injil lain dikatakan bahwa Yesus benar-benar menampakkan diri. Nah, apa efeknya? Ketika dia mengklaim benar-benar, jadi ini mengklaim ya, para murid itu mengklaim dan percaya Yesus bangkit, apa dampaknya? Murid yang awalnya itu adalah penakut, ingat ya, penakut semua, penyangkal. Apa yang terjadi? Murid ini berubah menjadi yang berani. Terjadi perubahan yang sangat radikal. Bapak Ibu, ini perubahan yang sangat radikal. Kenapa? Saya katakan demikian, karena itu hanya hitungan beberapa hari saja, atau bahkan beberapa bulan, kekristenan sudah mulai meledak. Bahkan kekristenan itu bisa menyeberang bukan hanya ke Yerusalem, tetapi keluar ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi dalam waktu yang sangat-sangat singkat.
Maka kalau misalkan fakta bahwa Yesus ini tidak pernah bangkit dan murid-murid itu mengklaim dia tuh cuma melakukan nepotisme atau kong kali kong, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Tidak ada orang yang mau melakukan suatu tindakan seperti ini, tindakan kong kali kong Yesus bangkit, kalau misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak mendapatkan keuntungan. Contoh Bapak Ibu kalau misalkan bersama-sama melakukan suatu pekerjaan kerjasama, pasti mengharapkan ada suatu keuntungan. Tapi apa yang didapatkan Yesus ketika Yesus menampakkan diri dan para murid percaya, konsekuensi para murid ketika mempercayai Yesus bangkit adalah kematian. Mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan. Nah, ini klaim ini. Bahkan klaim ini mesti kita lakukan. Bahwa klaim murid-murid percaya nih pada pertemuan kedua kita lihat ya, bahwa murid-murid percaya ini diteruskan kepada gereja. Jadi sedikit belajar sejarah gereja ya. Gereja itu ini gereja apostolik. Gereja apostolik adalah gereja yang didirikan oleh para rasul. Nah, gereja apostolik itu, nah ini sekarang ada murid-muridnya. Nah, Yohanes itu punya murid yang bernama Yohanes itu punya murid bernama saya lupa tiba-tiba. Yang mati di yang mati, dia bilang kata dia tidak mau menyangkal sama sekali. Saya tiba-tiba lupa, ngeblank. Terus sama ini Petrus. Petrus itu, nah dia punya murid. Nah, dua murid ini adalah murid langsung dari apostolik, daripada para rasul. Apa yang dilakukan adalah mereka mendapatkan pengajaran yang sama bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Contoh ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau kita di dalam tradisi kan ada tradisi yang diteruskan pada generasi selanjutnya. Nah, ini sama. Di dalam konteks ini, para murid percaya Yesus bangkit dan diteruskan kepada murid dan ini murid siapa ya? Polikarpus. Nah, ini adalah murid yang nggak mau menyangkal Yesus. Nah, Polikarpus tuh punya murid. Nih, saya lupa murid ini. Ini murid. Nah, ini diteruskan. Maka gereja itu terus meneruskan tradisi oral tradition, bahkan written tradition kepada murid-murid sampai gereja sampai saat ini. Maka tuduhan bahwa Alkitab diselewengkan tuh tidak masuk akal. Karena ini sangat ketat. Oral tradition yang ada. Di dalam hal ini lalu di dalam konteks ini juga kita lihat mereka mengalami penderitaan, mereka rela mati, itu adalah faktor yang harus bisa dijelaskan, yaitu dari mana? Dari kebangkitan Yesus Kristus. Ini fakta kedua, jadi fakta ini diterima. Fakta yang ketiga ini mungkin pada tahu, yaitu Paulus sang pengianya itu bertobat. Ini sangat gampang sekali. Ini musuh daripada kekristenan itu dengan waktu yang singkat itu mengalami pertobatan. Sama bukan musuh. Ini adalah Yakobus. Ini bukan Yakobus Rasul, tetapi saudara tiri. Saudara tiri Yesus, awalnya mencemooh abangnya. Apa yang bisa kita pelajari dari abang tirinya, Yesusnya? Apa yang dipelajari? Mereka menekankan, mereka tidak percaya. Bahkan Yakobus sendiri ini nanti jadi soko guru gereja, ini pun nggak percaya kebangkitan daripada Yesus Kristus. Baru sampai penampakan, kemungkinan besar Yakobus ini mendapatkan penampakan daripada Yesus Kristus itu sendiri, baru akhirnya bertobat. Lihat ya, ini perubahan yang sangat radikal terjadi di dalam waktu sangat singkat. Lalu yang terakhir nih kelima, namanya, walaupun ini tidak mengklaim bahwa Yesus bangkit, adalah kubur kosong. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus bangkit, tetapi kubur kosong menjadi syarat kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti mengerti bahwa teori kubur kosong itu membantu, tetapi tidak bisa menjadikan bukti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Karena pada zaman itu, adanya kubur kosong tidak membuktikan serta-merta Yesus itu bangkit. Bisa jadi Yesus itu dicuri mayatnya. Tetapi yang namanya Yesus mengalami kebangkitan, berarti tubuhnya tidak pernah ada di dalam kuburan. Oleh sebab itulah, kalau misalkan ada orang mengatakan bahwa kubur Yesus ditemukan, itu kita bisa meragukan. Kenapa meragukan? Karena nggak mungkin ada. Karena pada saksi mata di zaman itu, pendekatan pada zaman itu, tidak pernah menemukan kubur Yesus yang masih ada. Kosong. Nah, ini lebih lagi ya, ini kan ada tuduhan. Ini kan yang pertama kali menemukan itu adalah para perempuan, betul ya?
Dan itu pagi-pagi benar, subuh. Kadang-kadang yang namanya perempuan itu suka salah cari jalan. Jadi jalan, dikasih tahu jalannya kemana. Lupa. Bisa jadi ada teori mengatakan bahwa para perempuan itu salah tempat. Salah menemukan kuburan. Bapak Ibu pernah ke kuburan itu kan gede banget. Nah, ini para perempuan ini salah arah. Tetapi teori ini tentu bisa dibantahkan karena ada Yohanes dan Petrus yang kejar-kejaran. Ada di dalam Injil Yohanes. Mereka duluan sampai ke dalam yang namanya kubur Yesus dan ditemukan bahwa kubur Yesus itu ada kain linen yang terlipat. Nah, Bapak Ibu, detail yang mesti kita lihat adalah yang dicuri itu harusnya kain tersebut. Karena kain itu adalah kain yang bernilai mahal. Tetapi ketika Petrus melihat kain itu terlipat, lihat ya, kain itu terlipat. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Kalau Bapak Ibu berandai-andai jadi pencuri mayat, paling gampang adalah mayatnya langsung diambil semua, langsung dibawa kabur, atau kita katakan dia langsung diambil secara paksa. Nggak mungkin namanya mayatnya diambil, sedangkan yang bernilai itu ditinggalkan. Lebih lagi, para murid itu melihat bahwa kain linen itu yang mahal itu ternyata sudah tergulung sangat rapi. Artinya pencuri itu nggak mungkin cari barang itu dengan kondisi sangat rapi. Nah, itu yang membuat Petrus tuh kebingungan. Nah, sedangkan Yohanes itu di dalam Injil Yohanes tuh percaya Yesus mengalami kebangkitan. Oke ya, di dalam hal ini kita melihat reviewnya. Maka teori-teori alternatif yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya mengalami penampakan saja, ada delusi, ada halusinasi, itu tidak masuk akal. Membahas sedikit ya. Ini ada teori alternatif yang mengatakan apakah ini delusi. Ini yang lalu saya sudah dibahas, atau halusinasi. Nah, delusi atau halusinasi kita bicara bahwa di dalam 1 Korintus pasal 15, jelas sekali bahwa ada ratusan orang melihat penampakan Yesus. Nah, kalau misalkan ratusan orang benar-benar melihat penampakan Yesus secara delusi, secara halusinasi, ini menjadi mujizat yang lebih besar daripada mujizat kebangkitan Yesus. Bayangkan satu tempat, ini kita ada 20-30 orang, 20-30 orang itu mengalami suatu delusi yang sama. Itu nggak masuk akal. Memperhatikan tokoh Yesus Kristus yang sama, itu nggak masuk akal. Kita suami istri aja tidur bersama-sama. Kalau tidur bersama-sama, mimpi aja kita nggak saling tahu. Nah, ini kalau misalkan ada ratusan orang di satu titik bisa mengalami suatu penampakan atau mengalami delusi yang sama, halusinasi yang sama, itu adalah kemungkinan besar, itu adalah miracle yang lebih besar daripada kebangkitan Yesus. Oke, ini kita bisa lihat ya, salah satu bukti daripada ini. Lalu kalau misalkan kita sudah mengenangkan, mempercayai bahwa fakta bahwa Yesus itu mengalami kematian, itu so what gitu loh. Ini sering sekali di remaja dan pemuda itu ada buku namanya So What. Udah tahu predestinasi, udah tahu Yesus bangkit, udah tahu Yesus itu sovereign gitu ya, terus so what buat hidup saya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalkan Yesus ini bangkit dan klaim dia mengalami kematian dan kebangkitan, apa dampaknya bagi kita? Apa dampaknya? Dia itu adalah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengapologetika, bagaimana kita bisa mengantarkan orang-orang di sana, orang-orang yang kita mengenal Tuhan, itu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saya mengambil suatu klaim penjelasan dari C.S. Lewis. Bapak Ibu, C.S. Lewis ini adalah penulis The Chronicles of Narnia. Nah, itu seorang dulunya ateis, tapi diinjili oleh penulis daripada Lord of the Rings. Nah, kenapa Lord of the Rings itu lebih laku daripada si Tolkien itu lebih laku daripada Chronicles of Narnia? Ini intermezzo aja ya. Karena Tolkien itu adalah orang Katolik. Orang Katolik itu sangat mementingkan namanya tradisi, mementingkan ritual-ritual dan detail. Maka kalau masuk ke dalam katedral apapun, itu pasti ada ukiran-ukiran detail, ada presisi-presisi, ada suatu ornamen-ornamen yang sangat detail. Maka penulis daripada The Lord of the Rings juga menjelaskan dengan detail. Lihat ya. Dia kenapa? Karena dia tinggal di dalam tradisi yang dikatakan tradisi Katolik yang sangat detail, ornamen-ornamen. Maka di The Lord of the Rings sangat detail. Konsisten. Antara buku pertama sampai buku terakhir itu konsisten. Tapi beda dengan C.S. Lewis, dia adalah orang Kristen, dia baru Kristen, dia penjelasan dari buku The Chronicle of Narnia tidak.
terlalu konsisten. Dia menekankan bahwa intinya aslan itu Kristus. Udah itu doang. Oke ya, kita balik. C.S. Lewis itu mengatakan bahwa kita nggak bisa percaya Yesus itu nggak bisa sebagai yang namanya guru moral saja. Ini kita masuk ke dalam berapologetika. Kita nggak bisa. Kalau Yesus itu benar bangkit dan benar-benar dia mengklaim bangkit dan sungguh terjadi fakta kebangkitan, kita nggak bisa mengatakan Yesus hanya guru moral saja. Mengapa saya katakan demikian? Kalau Yesus hanya menjadi guru moral saja, kita lihat perkataan-perkataan Yesus. Apakah perkataan Yesus itu sungguh mengatakan dia adalah guru moral? Contoh ya Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ini yang pertama aja ya. Kita Yohanes pasal 6. Boleh kita baca Yohanes pasal 6, kita buka Yohanes pasal 6 ayat 61. Maaf. 52 salah, 52 dan 53. Saya 52, Bapak Ibu 53. Yohanes pasal 6 ayat 52 dan 53. Saya 52. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan, ayat 53. Oke, 54 sama. Ini mau menceritakan, Yesus sudah mengklaim, kalau semua orang banyak ini nggak makan dagingnya, nggak minum darahnya, kamu nggak akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu bayangkan, ini seorang muda berumur 30-an, langsung berdiri di ribuan orang, dan langsung mengklaim, kamu mau mendapatkan hidup kekal? Mau ya? Mau. Caranya kamu jadi kanibal. Bapak Ibu, apakah ini adalah guru moral kalau ajarannya disuruh makan? Orang-orang Yahudi ketika pertama kali mendengar, dia langsung mendengar itu dan langsung mengklaim, ini orang ngajarin makan darah. Bapak Ibu makan darah, minum darah, makan daging. Artinya apa? Orang Yahudi tahu bahwa darah itu jiwa. Darah itu jiwa. Di dalam Taurat berkatakan imamat, darah itu jiwa. Maka kita nggak boleh makan makanan tuh ada darahnya. Itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena darah itu ada jiwanya. Sedangkan Yesus Kristus mengatakan kamu harus makan darah, daging dan darahnya. Artinya klaim adalah klaim yang tidak bisa dikatakan dia cuma ngajarin guru moral saja. Ini adalah klaim yang melampaui guru moral. Oke ya, Bapak Ibu ya, nangkap dalam hal ini. Nggak mungkin saya berkata, Bapak Ibu makanlah daging saya, makanlah darah saya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini adalah klaim orang gila. Lanjut. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, ini terkenal sekali, ini adalah, dia dikatakan dialah the only way. Ini kita mesti mengerti ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mau mengatakan dia satu-satunya, bahasa aslinya itu satu-satunya. The only, hanya satu-satunya. Jadi dia mengklaim sebenarnya, dia mengklaim setara. Bahkan dijelaskan lagi, dia mengatakan di Injil Yohanes mengatakan dia Allah, Bapa dan Anak itu satu. Artinya dia mengklaim dirinya itu adalah Allah. Lihat ya, nggak mungkin guru moral. Nggak mungkin ini cuma guru moral. Lalu klaim berikutnya lagi. Bapak Ibu, klaim yang sangat besar itu adalah ketika dia ditanyain tentang pengajaran, Yesus mengklaim itu ada pengajaran yang namanya ego eimi. Aku adalah. Tapi ada penjelasan yang sangat bikin orang marah adalah, dia klaim dirinya itu adalah sebelum Abraham ada, dia ada. Aku ada. Ego eimi. Artinya ini aku ada. Aku ada. Aku ada ini menggunakan kata ego eimi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini mau menceritakan dia klaim lebih kekal daripada Abraham. Sekarang orang gila mana yang mau mengatakan bahwa dia lebih dulu, lebih tua, lebih berkuasa dari Bapak Abraham? Lihat ya. Saya sulit mengatakan ini nggak bisa diterima hanya sebagai guru moral saja. Oke? Nggak bisa. Karena klaimnya dia adalah klaim yang mengatakan melampaui daripada guru moral. Ini bukan cuma mengajarin berilah pipi kiri, pipi kanan kamu akan diberikan. Ini bukan berbicara tentang tabur tuai, ini bukan bicara cuma itu saja. Enggak, ini ada klaim yang lebih besar. Oke ya Bapak Ibu?
klaim. Lalu kita lihat, kalau dia bukan guru moral, lalu alternatifnya apa? Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, kita bisa lihat bahwa apakah Yesus bukan guru moral, berarti Yesus itu penipu. Bisa dong ya. Ada orang yang ngomong besar, bisa ya, mengklaim semua, terus dia bilang, aku nih jalan ke keselamatan. Sebelum Abraham ada, itu ada. Dia itu mengatakan bahwa dia adalah sama dengan Bapa. Kalau misalkan kita masuk ke dalam alternatif kedua, dia ini adalah penipu, coba pikirkan. Perkataan Yesus ini adalah perkataan orang yang penuh hikmat. Apakah Yesus ini cuma penipu? Kita lihat. Enggak. Salah satu contohnya ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Apakah Yesus penipu? Ini enggak mungkin penipu. Kenapa? Ada orang bernama Nikodemus. Bapak Ibu tahu Nikodemus? Apa yang spesial dari Nikodemus ini? Nikodemus itu adalah ahli Taurat. Dia adalah orang yang belajar firman Tuhan. Enggak mungkin yang namanya Nikodemus itu datang kepada Yesus kalau Yesus tuh cuma nipu tok. Oke ya. Terus dia pernah juga, salah satu aja Nikodemus, nah mungkin yang kedua kita bisa lihat tuh perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu bukan cuma berdebat biasa, tapi itu debat teologis. Kalau Bapak Ibu baca ya, itu berbicara tentang Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah tempat peribadahan orang Samaria. Sedangkan Yesus mengklaim bahwa nanti keselamatan, ibadah itu bukan lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim. Tetapi nantinya apa? Nantinya akan ada di dalam roh dan kebenaran. Ini sedang debat teologi. Apakah Yesus penipu? Tentu tidak. Bahkan Yesus ini, dia ini, Bapak Ibu kalau dia mau menipu ya, dia nggak mungkin yang namanya melakukan mujizat. Dan itu terjadi. Contoh mujizat itu adalah orang sakit, orang lumpuh ya, orang sakit itu disembuhkan, orang lumpuh itu bisa berdiri. Dia berkata bahwa berjalanlah karena dosamu sudah diampuni di dalam narasi Markus. Kita nggak perlu detail di dalam hal itu, tapi dia sudah mengklaim dan dia benar-benar adalah orang yang bukan cuma guru moral saja, bukan cuma penipu, perkataannya benar. Lalu apalagi yang kita nanti akan bahas itu adalah tentang yang keempat itu adalah nubuatan. Nubuatan daripada Yesus Kristus itu benar-benar terjadi. Salah satu nubuatannya itu adalah menjelaskan kepada kita ya, nubuatannya itu ya, nubuatan bahwa kematian dan juga kebangkitannya benar-benar terjadi. Baik, Bapak Ibu kita lihat yuk. Kita lihat di dalam Markus pasal 10, salah satu aja. Ini ada di sinoptik sebenarnya. Markus pasal 10. Kita baca bergantian ayat 32 sampai 34. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ayat 32 kita baca bergantian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, murid-murid tercengang, dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Sekali Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Ayat 33. Yang akan mengolok-olok, mengeludahi, mencambuk, dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Klaim kematian dan kebangkitan adalah klaim yang melampaui daripada guru moral, melampaui daripada penipu. Nggak mungkin penipu itu bisa memprediksikan kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu ini klaimnya sangat spesifik. Nubuatannya sangat spesifik. Bahwa di dalam waktu dia masuk ke dalam Yerusalem, lihat ya, dia H-8 hari, dia sudah masuk ke dalam Yerusalem. Itu fasenya itu adalah dia naik keledai. Katakan Hosana, Hosana, ini adalah anak Daud. Masuk ke dalam itu, dan saat itulah mulai hari-hari terakhir Yesus, termasuk adanya perjamuan kudus terakhir adalah Supper. Tapi saya mau berkatakan, di dalam klaimnya ketika dia mulai masuk ke dalam Yerusalem dan sudah masuk ke Yerusalem dan mulai mengajar, disitulah
penggenapan mulai terjadi. Ini sering sekali saya katakan di dalam khotbah, bahkan di dalam PA ya. Untuk bisa menggagalkan Yesus bukan adalah Tuhan, gampang. Tinggal gagalkan nubuatan yang terakhir. Gagalkan nubuatan yang terakhir. Gampang sebenarnya. Yesus kan klaim bahwa kamu loh yang akan membunuh. Kamu sendiri, para ahli, orang-orang, para petinggi Mahkamah Agung, Mahkamah Agama itu akan menjatuhkan vonis mati, bahkan menyalibkan dia pada hari spesifik. Kalau misalkan mau pengen menggagalkan Yesus ini bukan Tuhan atau hanyalah penipu, tinggal diamkan saja. Tinggal ignore. Tinggal biarkan saja. Tetapi karena kedaulatan Tuhan, jelas sekali tangan orang-orang itu tidak tahan. Sesuai dengan nubuatan Tuhan, dengan harinya Tuhan, Yesus diserahkan dan akhirnya mengalami kematian dan tibalah pada hari yang ketiga dia bangkit. Oke, lalu ini C.S. Lewis ya, ini kan masuk lagi guru moral, apakah Yesus penipu? Kita masuk lagi ke dalam ini. Berarti konklusinya lagi apakah Yesus ini orang gila? Ini gampang sebenarnya. Kalau versi bahasa Inggris itu gampang. Dia tuh liar, lunatic, terakhir adalah Lord. Yesus adalah orang gila. Apakah dianya adalah orang gila? Enggak. Kenapa? Kenapa dikatakan? Dikatakan sama. Kalau argumennya sama. Kalau dia penipu dan dianya adalah orang gila, nggak mungkin Nikodemus datang. Kalau misalkan dianya orang gila, nggak mungkin perempuan Samaria itu bisa debat teologis. Nggak mungkin. Apa yang dibicarakan semua itu, bahkan dia bisa bisa berargumentasi, bahkan dikatakan, klaim ya, bahwa orang muda ini hikmatnya jauh lebih banyak daripada ahli Taurat. Artinya nggak mungkin orang gila itu bisa memberikan penjelasan atau bisa mengajar dengan sangat bagus. Lalu kita lihat ya di dalam hal ini. Maka kalau misalkan dilihat seperti ini ya, ini dia bukan seorang guru moral, dia bukan penipu, dia juga bukan orang gila. Karena bisa jadi ini masuk ke dalam orang gila. Karena kategori-kategori semua perkataannya adalah perkataan orang gila. Tapi kita masuk lagi lebih dalam bahwa Yesus Kristus itu yang kita katakan dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan, dia mengklaim. Contoh klaim dia adalah Tuhan ya, contoh ya. Bapak Ibu ketika, kita nggak perlu buka, ketika Yesus itu diserahkan, ke Mahkamah Pengadilan, di Mahkamah Agung, Yesus tuh klaim ini. Yesus itu di dalam Markus, di dalam Matius juga sama, dikatakan bahwa Yesus diminta untuk menjawab dengan sumpah. Pertanyaan daripada para orang-orang yang mau pengen memvonis Yesus itu, apakah engkau adalah anak Allah? Nah ini kan perkataan dia, apakah kau ini adalah anak Allah? Ini mengatakan bahwa Yesus apakah setara dengan Allah? Anak Allah ya. Tapi Yesus menjawab bukan, ya benar aku ini anak Allah. Tapi dia jawabnya dengan gini, sesungguhnya kamu akan melihat anak manusia. Lihat ya Bapak Ibu ya. Kan nggak nyambung ya. Kalau kita nggak ngerti tradisi orang Yahudi, Yesus ditanya, apakah kamu anak Allah? Anak Allah jelas ya, merefer kepada suatu sosok deity, sosok yang ilahi. Yaitu, Yesus, apakah engkau Allah? Tetapi Yesus menjawab, kalau kita nggak ngerti, jawabannya itu nggak masuk akal. Dia mengklaim dia sebagai anak manusia yang datang dari awan-awan. Ini ada di Daniel pasal 7. Nah, berdasarkan tradisi orang Yahudi, anak manusia yang datang dari awan-awan, yang duduk di sebelah kanan dan mengambil tahta, itu dipercaya adalah Allah itu sendiri. Jadi ya, kalau baca Alkitab, kalau Yesus mengklaim dirinya anak manusia, jangan langsung bilang, tuh kan, Yesus tuh anak manusia. Artinya apa? Dia mengklaim dirinya sebenarnya manusia biasa. Nah, orang itu adalah orang yang gagal paham. Oke ya? Orang yang gagal paham. Karena berdasarkan konteks pembacaan mula-mula, mereka mengerti kalau anak manusia itu bisa merefer kepada ilahi, kepada Allah. Buktinya apa? Di Daniel 7 ayat 12-13. Bahwa nanti yang lanjut tua itu, yang lanjut umurnya, yaitu Allah Bapa, akan memberikan kuasa kepada anak manusia, yang menyerupai anak manusia. Itu klaim bahwa Yesus itu adalah Allah. Klaim bahwa dia setara. Maka apa responnya? Ketika
mereka meminta jawaban dalam sumpah, Yesus malah menjawab bahwa dirinya adalah anak manusia yang datang dalam awan-awan, kerajaan akan kekal. Mereka langsung mengoyakkan bajunya. Artinya mengoyakkan bajunya, menyatakan kepada kita dengan jelas bahwa mereka tahu bahwa Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Lihat ya, kalau orang sudah kesel, dia buka baju. Itu tradisi daripada tradisi orang Yahudi. Dia marah, emosi, buka baju. Nah, itu mau menceritakan kepada kita bahwa Yesus sudah mengklaim dirinya adalah Allah. Oleh sebab itu, Yesus dihukum mati dan disalibkan. Nah, ini jelas ya. Maka kalau misalkan dia ini bukan pembohong, dia bukan guru moral saja, dia bukan penipu, dia bukan orang gila, kita mesti lihat, maka apa yang bisa kita jawab daripada semuanya ini? Apa yang menjadi kesimpulan daripada semua ini? Bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia ini adalah Tuhan. Dia ini adalah Allah. Dia adalah Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena salah satu klaim yang dikatakan orang-orang di luar sana, Yesus tuh nggak pernah menerima sembah. Tetapi sebenarnya Yesus menerima sembahyang kita. Yesus nggak pernah yang namanya menolak sembahyang kita. Dia nggak pernah. Dia diam, bukan berarti menolak. Dia menerima. Bahkan memang dia adalah Allah yang patutnya dia disembah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalam hal ini ya. Bagaimana fakta bahwa Yesus bangkit dan kita sesuai dengan apa yang terjadi dan bukti bahwa dirinya itu adalah yang terjadi. Ini salah satu perkataan di dalam Yesus Kristus adalah ego eimi. Nah ini ego eimi. Bapak Ibu, ego eimi itu muncul bukan hanya ini bukan muncul di Injil Yohanes, tetapi juga di Wahyu. Sekarang kita lihat ya. Injil Wahyu, surat Wahyu. Kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang terakhir, 21-22. Kita lihat di dalam hal ini. Yohanes sebagai penulis terakhir dalam perjanjian lama mengklaim, bahkan menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Ini adalah penulis dari Injil Yohanes. Dia mengklaim dan semua orang setuju bahwa Yesus adalah Tuhan. Tahu dari mana? Bapak Ibu coba lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6. Saya bacakan bagi kita semua Wahyu pasal 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bapak Ibu, kita bisa lihat, klaim ego eimi juga ada klaim Alfa dan Omega. Lihat ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di dalam konteks, menurut Bapak Ibu siapa sih yang ngomong Alfa dan Omega? Secara sekilas. Secara sekilas, menurut Bapak Ibu, siapa sih yang ngomong aku Alfa, aku Omega? Bapak Ibu bisa lihat di ayat kelima, yang duduk di tahta, yang menjadikan segala sesuatu baru. Nah ini sebenarnya dalam konteks ini kita lihat, ini adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang mengklaim, aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Lihat ya, ini perkataan daripada Allah Bapa. Tapi kita lihat nih, perkataan Alfa dan Omega muncul lagi di dalam Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22, boleh Bapak Ibu bacakan ayat ke-12. Wahyu 22 ayat 12, 1, 2, 3. Oke, ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemuka, kemudian yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu 12 dan 13 mau menceritakan kepada kita dua fakta. Bahwa nanti orang yang mengaku Alfa dan Omega itu juga akan melakukan pembalasan atau penghakiman. Alfa dan Omega. Dia juga di ayat 12 akan melakukan pembalasan. Coba kita lihat konteksnya. Yang bicara Alfa dan Omega, yang pertama, yang kemudian, yang awal dan yang terakhir, itu bicara tentang siapa? Siapa yang bicara? Nah ini kalau lihat konteksnya, kalau kita baca lebih lanjut lagi, nanti baca di ayat ke-16, saya bacakan ke ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat.
Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi, lihat ya, di Wahyu pasal 21, Allah Bapa yang mengatakan Alfa dan Omega. Tetapi di pasal 22 yang mengatakan Alfa dan Omega, bahkan menambahkan akan menghakimi dunia, itu adalah Yesus Kristus. Artinya di dalam Injil Yohanes konsisten juga di dalam surat Wahyu. Karena penulisnya sama, bahwa Yesus sebenarnya sudah mengklaim dirinya adalah Allah. Dia setara dengan Allah Bapa. Hanya kita belum mengerti. Hanya belum ada pertolongan Allah Roh Kudus yang dicurahkan sehingga kita tidak pernah mengerti tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Kalau misalkan Yesus adalah Allah. Lihat ya, Petrus tuh nggak pernah mengharapkan Yesus bangkit. Paulus apalagi. Para rasul tidak pernah mengharapkan Yesus bangkit. Tetapi kalau mereka benar-benar bangkit, yaitu pekerjaan Roh Kudus, tapi dia juga menerima seluruh fakta dan seluruh perkataan Yesus Kristus. Nah, maka dicatatkan dalam kitab Injil, bahkan ditutup di dalam surat Wahyu kepada kita. Nah, ini kita lihat ya, di dalam bagian ini, bagian semuanya, maka jelasnya adalah Tuhan. Maka kalau misalkan dia adalah Tuhan, apa aplikasinya? Kalau misalnya kita sudah lihat semuanya, dia bukan pembohong, dia bukan orang penipu, dia adalah bukan orang gila, dia ini benar-benar bangkit dan faktanya tidak bisa diabaikan, dan apa respon kita? Kalau benar-benar dia bangkit dan dia mengklaim dirinya adalah Tuhan, maka jadikanlah Tuhan sebagaimana Tuhan. Sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Benar-benar Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa? Bahwa kita nggak bisa sembarangan hidup kita. Nih mungkin kita lihat ya, Yesus Kristus itu masuk di dalam hidup kita. Dia bertahta dalam hidup kita. Artinya dia yang merule, dia yang memimpin seluruh hidup kita. Ini mau bicara bahwa Tuhan itu bukan di ruang tamu kita. Tuhan itu bukan ada di pinggiran. Tuhan itu bukan di kamar tamu, tetapi dia ada di seluruh hidup kita. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau misalkan saya bertamu dengan ke rumah Pak Suryadi. Pak Suryadi ngerti namanya taktik sipil ya. Terus ketika datang, mentang-mentang saya pendeta, terus saya bilang, Pak Sur, kamarnya kurang bagus. Kurang gede. Corong dirobohkan. Pak Suryadi bilang, nih apaan nih? Pak Peter nih so tahu. Terus misalkan saya bukan hanya itu saja. Saya langsung masuk ke kamar utama. Kamar tempat Pak Sur sama Bu Eva tidur. Saya buka, dia bilang, ini juga kurang bagus. Tolong dirobohkan. Nah Pak Suryadi langsung sebel kan. Ini pendeta apa? Gila ya. Ini kok masuk ke sembarangan kamar, buka-buka pintu, terus komplain. Terus bukan hanya itu saja, terus dia bilang, ini kurang bagus, ini kurang bagus, kurang bagus. Saya komentar, terus Bapak Ibu, apa respon Pak Suryadi kepada saya? Pasti dengan gampangnya Bapak Ibu akan berkata, ini pendeta nggak benar. Tapi beda, kalau misalkan yang datang itu bukan saya. Yang datang itu adalah Tuhan, pemilik daripada segalanya, dan dia berkata kepada Pak Suryadi, yang mengerti seluruh yang namanya desain, orang yang hebat, terus juga bukan hanya orang hebat, tapi Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa ini kurang bagus, ini harus dirobohkan. Mungkin respon kita akan berbeda. Lihat ya, respon kita berbeda. Kalau kita nggak sadar Yesus itu Tuhan, mungkin kita bilang, ketika baca firman Tuhan, ini personal itu kan ada di dalam rumah itu ada gudang atau tempat persembunyian, ada vault ya. Vault itu tempat pergudang, tempat harta persembunyian. Nah Tuhan tuh nggak boleh masuk ke dalam tempat persembunyian saya, tempat saya menyimpan segala keluh kesah. Tapi kalau Tuhan itu benar Tuhan dan dia klaim Tuhan dan dia adalah Tuhan dalam hidup kita, dia berhak masuk dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma berhak masuk, tetapi mengkoreksi, bahkan merobohkan hidup kita. Sehingga kita dibangun baru. Nih Bapak Ibu, ini analogi yang sebenarnya dipakai oleh James Montgomery Boyce. Anggap aja ini rumah, ini gampang ya. Gambar rumah kan gampang. Tinggal begini, versi SD aja ya. Ini rumah. Nah, misalkan Bapak Ibu ini rumah. Ketika Kristus masuk dalam hidup kita, dia itu besar Bapak Ibu. Dia itu Tuhan, dia besar. Dia nggak mungkin tinggal di dalam tempat yang kecil. Maka konsekuensinya apa? Dia akan robohkan kita. Dia akan robohkan rumah kita. Rumah ini adalah bicara tentang sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, bahkan dosa-dosa kita dirobohkan. Untuk apa? Untuk dibangun lagi rumah yang baru. Rumah yang lebih besar supaya Tuhan bertahta.
Maka gambaran yang konsisten adalah Kristus itu nanti datang, dia bertata, Roh Kudus itu datang ya dalam hal itu. Maka kita ini adalah bait suci. Kita adalah bait suci Allah. Artinya, Kristus ini bertata, dia akan membangun bait suci sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan apa yang maunya dia, karena dia adalah Tuhan, dan dia tinggal di dalam hati kita. Maka ini penggenapannya nanti. Klimaksnya nanti di akhir zaman. Maka ini aplikasinya bagi kita semua. Kalau dia Tuhan, maka kita tahu bahwa hidup kita harus dipersembahkan kepada dia. Kalau dia Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang benar-benar harus memuliakan nama Tuhan. Intermezzo saja ya, intermezzo. Kita mesti mengerti salah satu fakta kebangkitan juga, dan kita mesti mengerti bahwa Yesus Kristus itu bangkit dengan tubuh jasmania. Ini ada di dalam katekismus, ini saya catat juga sebagai penjelasan. Ketika Yesus bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaannya berbeda dengan kita. Dia bisa tembus tembok, tetapi bukan berarti dia kayak Casper, enggak. Dia punya tubuh kemuliaan, artinya tubuh yang tidak lagi dosa itu berkuasa di dalam hidup daripada Yesus Kristus. Saya nggak berkata Yesus berdosa, artinya kalau kita dapat tubuh kemuliaan, dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Tubuh yang mulia. Tubuh ini adalah tubuh kemuliaan ini, adalah tubuh yang lebih bagus, lebih indah, lebih mulia dari tubuh Adam. Lihat ya, tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ini tubuh yang Tuhan berikan setelah kita mengalami kematian dan mengalami kebangkitan tubuh di akhir zaman. Nah, ini mau menciptakan konsisten. Kristus itu di surga pun, di surga ya, sekarang kita mau ngomong Firdaus ya, Yesus Kristus pun juga mempertahankan tubuh jasmania. Dia mempertahankan, jadi nggak bisa berkata kalau Yesus udah mati, dia bangkit, dia menjadi lagi Allah. Dalam konteks dia itu meninggalkan semua tubuhnya. Enggak. Dia tetap punya darah, dia berdaging, dia bisa disentuh. Itu yang kita harus pelajari. Kenapa itu konsisten? Bapak Ibu, semua Injil, bahkan kisah para rasul, Paulus juga mencatatkan khotbah Petrus, mencatatkan ajaran Paulus. Apa itu? Bahwa Yesus Kristus itu bangkit dan memakai tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Jadi sekali lagi ya, dia mempertahankan tubuhnya demi kita, dia mempertahankan tubuhnya supaya kita bisa bersama-sama di dalam yang namanya di union with Christ. Nah ini saya percaya juga di dalam nanti kekekalan, kita nggak, saya ini tentu spekulatif ya, spekulatif dalam hari ini, kita nggak mungkin melihat Allah Bapa. Sulit melihat Allah Bapa. Kita nantinya ngelihat siapa? Ngelihat Yesus Kristus. Loh, kalau kita mau cari Allah Bapa gimana? Nah, maka sesuai dalam Injil Yohanes, kamu kalau lihat aku, berarti Yesus, ini kan Thomas tanya ya, kamu juga melihat Bapa. Artinya, nanti kita akan melihat Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus. Maka doa kita juga sama. Kita akan berdoa kepada Allah Bapa, dan kita melalui Yesus Kristus. Nah, lalu gimana dong kalau kita nggak mengetahui? Ya, memang Allah itu adalah roh dan kita tidak mengetahui secara sempurna. Kita melihat Yesus yang benar-benar bertubuh di surga. Nah, ini pembelajaran kita supaya kita bisa belajar dan mengerti bagaimana Yesus adalah yang namanya Allah. Oke, Bapak Ibu, adakah pertanyaan untuk kita mungkin mau tanyakan mengenai penjelasan dan kita bisa berapologetika di dalam kita memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu. Ya. Dan itu yang kita akan nantikan kan ya. Enggak, kita kan dapat tubuh kemuliaan juga. Kalau kita berdosa, ya kan di dalam langit bumi dan baru kan dosa sudah tidak ada lagi. Nah kalau kita, mengapa kita nggak bisa lihat Yesus sekarang? Karena kita berdosa. Oke, jadi kalau ada orang lihat penampakan Yesus dan masih hidup, nggak susah sih sebenarnya. Yesus harus menudungi kemuliaan demi kita. Oke.
Oke, clear ya? Silakan Pak Eka. Malam, Pak. Selamat malam. Mau nanya ini Pak, berapologia kan berarti kita mungkin ada serangan dari luar ya, mau menyerang iman Kristen. Beberapa di medsos saya pernah dengar ada yang nanya, ini Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Nah itu. Kemudian ada lagi yang pernah saya dengar yang bertanya kalau Yesus itu anak Allah atau Allah anak atau anak Allah. Nah, gitu Pak. Oke, ini di luar tema ya. Kalau misalnya lihat gini, kalau Yesus dibangkitkan dan apakah dia bisa membangkitkan diri sendiri? Nah itu sebenarnya di dalam reform itu terbagi dua, Pak. Ini doktrin yang tidak perlu sampai ini. Intinya dia bisa bangkit sendiri. Intinya dia adalah Allah. Dia itu adalah sumber kehidupan. Nggak mungkin dia terus selama-lamanya ada di dalam Hades, di dunia orang mati. Dia bisa membangkitkan diri sendiri. Dia punya kemampuan itu. Tetapi Kristus itu Kristus itu mau menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan Allah Bapa yang membangkitkan Allah Anak. Ini pandangan saya. Pandangan saya dengan Pendeta Tama beda. Pak Tama pegang dua-duanya. Dibangkitkan dan membangkitkan diri sendiri. Majority mengatakan dibangkitkan. Di dalam Alkitab tuh kalau kata dibangkitkan itu pasif. Jadi memang Yesus dibangkitkan. Tetapi ada satu teks Alkitab, saya tidak tahu di mana Pak, itu aktif. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah itu ada. Sekali lagi, Yesus itu maha kuasa. Dia bisa bangkit sendiri. Tetapi dia mau menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan bukti bahwa persembahan Yesus itu sempurna sebagai harum yang diperkenankan oleh Allah Bapa dengan cara Allah Bapa membangkitkan Allah Anak di tengah orang mati. Seperti itu, Pak. Oke? Ini pandangannya ini. Jadi nggak usah terlalu ribet di dalam hal ini. Lalu gimana? Yang kedua pertanyaan, Yesus tuh Allah Anak atau Anak Allah? Nah gini, kita mesti melihat. Nah ini, menurut Bapak Ibu, Yesus tuh Allah Anak apa Anak Allah? Dia tuh Anak Allah. Yesus Anak Allah. Nah, Yesus itu Anak Allah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Anak Allah bukan? Kita ini Anak Allah bukan? Manusia itu, kita semua yang percaya itu Anak Allah bukan? Anak Allah, benar Anak Allah? Berani klaim kita ini Anak Allah? Ya kalau nggak Anak Allah, anak setan ya. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti Yesus itu Anak Allah, manusia kita semua adalah Anak Allah. Berarti Yesus adalah manusia dong. Apakah begitu? Ini maksa. Ini salah. Kita mesti menjelaskan, Anak Allah ini ada dua. Anak Allah atau kita katakan Allah Anak ya. Ini ada penjelasan namanya ontologi. Ontologi artinya dari sononya. Saya nggak bisa jelaskan, mungkin Pak Tama lebih bagus menjelaskan. Ontologi itu gampang, dari sononya. Maka kita kenal dikatakan diperanakan. Diperanakan. Ini bukan berarti urutan-urutan gini. Ini memperanakan itu bukan masalah derajat atau hierarki gini. Kucing pasti memperanakan kucing, betul nggak? Nggak mungkin kan? Bapak Ibu pelihara kucing dapatnya apa ya? Dapatnya singa gitu. Nggak mungkin kan ya? Manusia pasti memperanakan manusia, betul kan? Betul ya? Kita nggak mungkin kan misalkan Bapak Ibu punya anak terus anaknya tiba-tiba anaknya bukan manusia gitu. Apalah gitu. Saya nggak bisa sebut lah ya. Tapi Yesus sebagai Anak Allah artinya apa? Dia punya kesetaraan atau kesamaan hakikatnya dengan Allah Bapa. Jadi kemahakuasaan Allah Bapa juga adalah kemahakuasaan Allah Anak, juga kemahakuasaan dari Allah Roh Kudus. Mereka punya satu kemahakuasaan, tidak terbatas.
Sama-sama tidak terbatas. Oke ya, dalam hal ini ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak Allah. Nah, anak Allah ini bukan sebagai ontologi dalam kita kesamaan daripada karakter disamakan dengan atribut-atribut Allah. Kita ini di dalam konteks ini, saya lupa istilahnya, tetapi saya katakan ini anak Allah, kita bicara tentang status kita diadopsi. Kita diadopsi. Jadi ini kita sama-sama anak Allah. Kita boleh sebut Yesus itu sebagai abang kita. Yesus sebagai abang kita. Yang sulung di antara yang bangkit. Bisa. Tetapi kita nggak boleh kurang ajar. Woi, sama-sama nih ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada status secara ontologi. Yesus ya secara ontologi. Kita statusnya diadopsi. Lalu gimana? Apakah berarti kita diadopsi kayak bawang merah, bawang putih, kita dapat hartanya lebih sedikit? Enggak. Kita mendapatkan harta warisan yang sama juga. Sebagaimana anak Allah, Yesus sebagai anak Allah. Jadi sama-sama mendapatkan kafling lah di surga. Seperti itu ya. Jadi kita mesti lihat konteks anak Allah, Allah anak. Nah, Pak Eka hati-hati terjebak dengan perjebakan yang namanya apologetika yang hanya menarik kalimat atau kata di luar konteks seluruh kalimat atau di konteks seluruh paragraf. Bapak Ibu, kalau kata gigi artinya apa? Istri saya dokter gigi. Gigi itu apa? Menurut Bapak Ibu, gigi itu apa? Gigi untuk mengunyah, gigi ada dalam tubuh kita kan? Coba kalau kita masukkan gigi motor atau mobil, berubah nggak maknanya? Apakah gigi yang dimaksudkan Bapak Ibu yang tadi itu ada di mobil? Enggak kan? Ngerti ya? Di dalam menerjemahkan atau apalagi menafsirkan Alkitab, kita nggak bisa lepas dari kalimat atau kata-kata berikutnya. Dan juga nggak bisa lepas dari keseluruhan. Juga nggak bisa lepas dari keseluruhan firman Tuhan. Oke? Ada konsistensi. Ini namanya sistematik teologi. Oke ya? Jadi jangan langsung perdebatan. Yesus tuh Allah anak apa anak Allah? Nah ini kita lihat juga. Ini mungkin dulu waktu saya di Pondok Indah, ada seorang anak remaja SMP ya Bapak Ibu. SMP dia ditanyakan di teman sekolahnya, Yesus tuh cuma anak Allah doang, anak. Jadi Yesus tuh diperanakan dalam konteks biologis. Jadi Allah Bapa ada, Allah anak ada. Mana Allah Ibu? Itu sering dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan dan menjerang kekristenan. Allah Bapa ada, Allah anak ada, mana Allah Ibu? Masa Yesus lahir tanpa ibu? Anak haram Yesus. Nah itu kan suka menjadi ledekan bagi orang-orang yang mungkin di dalam lingkungan yang tidak mengenal orang percaya. Lalu bagaimana kita bisa bicara gitu? Anak Allah itu di dalam konteks Yesus Kristus itu bukan secara biologis, tetapi adalah gelar Bapak Ibu. Gelar ya, kita ngomong gelar. Contoh ya, di katekisasi saya juga ngomong, Bapak Ibu tahu putra-putri Indonesia? Putra-putri Indonesia itu adalah gelar. Betul ya? Indonesia tidak pernah menghasilkan putra dan putri secara biologis. Betul ya? Kalau ada orang yang ngomong begitu, orang gila. Kita adalah anak Indonesia. Kita ini adalah anak apa ya? Anak Cikarang. Anak apa? Anak Lipo Cikarang. Enggak. Yesus itu anak Jababeka. Nggak pernah kan Jababeka menghasilkan anak. Betul kan? Nggak pernah juga Lipo Cikarang menghasilkan anak. Tetapi itu menyatakan satu status yang melekat. Nah ini kita ngomong konteksnya. Konteks ya. Jadi konteks di dalam suatu kata, dalam kalimat tuh mesti dilihat. Begitu Pak Eka ya. Oke. Jadi jangan melepas. Oke. Saya siapkan materi, ternyata early ya selesainya. Jika ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh, silakan Pak Wiro. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Nah, disebut bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah, pada saat Yesus bangkit, tadi dibilang dia mendapat tubuh kemuliaan. Nah, ingin tahu tubuh Yesus sebelum dia mati dan sesudah dia bangkit itu sama apa beda ya? Karena kan dia sebelum mati pun dia 100% Allah, 100% manusia. Itu Pak. Oke. Ini beda Pak. Beda.
Karena tubuh Yesus sebelum dibangkitkan adalah tubuh yang mengalami efek konsekuensi dari dosa. Sekali lagi ya, Yesus tidak berdosa. Tetapi dia masuk ke dalam dunia berdosa dan menjadi berdosa dan dia mengalami efek dari dosa. Maka Yesus bisa mengalami kehausan. Yesus bisa mengalami yang namanya penderitaan. Dia bisa menangis. Sebagaimana kita juga mengalami hal yang sama. Berarti dia bukan nge-cheat, Pak. Bukan pakai cheat code ya. Yesus datang mentang-mentang anak Allah, dapat orang dalam, terus dia dapat tubuh yang berbeda, yang nggak mengalami penderitaan. Nggak. Murni sama, mengalami sama seperti kita, seperti yang namanya efek dosa. Bedanya apa? Tubuh Yesus memang tidak berdosa, karena dinaungi oleh Roh Kudus. Oke, itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu tubuh yang setelah dibangkitkan itu adalah tubuh yang berbeda, yang sebenarnya itu adalah tubuh yang nantinya diberikan kepada Adam kalau Adam berhasil. Sekali lagi ini spekulasi, kan di dalam yang namanya reform, Gary reform dalam konteks ini, itu ada perjanjian ini. Ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini ada di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa, dikatakan, kamu tidak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah ini. Buah yang pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Itu penjelasannya. Jadi ini adalah perjanjian kerja. Kalau kamu makan, konsekuensinya adalah mati. Betul ya? Mati. Kalau nggak makan, konsekuensinya apa? Kalau tidak makan, apakah tidak mati? Nah, ini kesalahan. Sebenarnya bukan tidak makan. Tetapi bicaranya ini adalah, kalau kamu taat, kamu akan beroleh hidup kekal. Oke? Tidak makan itu adalah konsekuensi taat. Ngerti ya? Ini perjanjian kerja. Kalau kamu taat, kamu akan memperoleh hidup kekal. Tapi kalau kamu tidak taat, yaitu makan buah yang dilarang, kamu akan mengalami mati, binasa. Nah, ini perjanjian kerja. Harusnya, kalau Adam itu taat di dalam Taman Eden, dia mendapatkan tubuh kemuliaan ini. Oke. Yesus itu menjadi Adam kedua. Pak Wiro ya tahu ya, Yesus menjadi Adam kedua karena Adam sebelumnya tidak taat. Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, itu taat. Maka dia harus dibaptis, dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami konsekuensi sebagaimana ketidaktaatan Adam. Hebatnya adalah dia hidup berhasil dan hidup yang kekal. Maka kalau misalnya dilihat ya, status kita ngomong status ya, status juga, bukan bicara tentang yang namanya tubuh juga. Ini Adam sebelum paling gampang pakai Inggris ya, before fall. Aja posisi di sini, misalkan posisi sini, posisi 1. Terus ini fall kan? Ini Adam pas lagi fall. Dia mengalami tubuh berdosa. Nah, Kristus itu menggantikan dia mengalahkan. Nah, Kristus itu, kalau kita di dalam Kristus dan kita percaya Kristus, kita ini bukan konsekuensinya, status kita ini bukan balik lagi ke sini. Bukan balik lagi ke poin 1. Kalau kita percaya Yesus Kristus, kita akan posisinya lebih tinggi daripada yang namanya Adam before fall. Nah, ini bukan balik lagi ke 1, tetapi balik lagi higher, lebih tinggi di dalam Kristus ya. Oleh sebab itu nih ya, orang yang mikir kalau kita percaya Yesus, maka kita balik lagi ke posisi ini, itu sangat kasihan. Kenapa? Kalau kita melakukan dosa 1 aja, kita akan jatuh lagi. Oke. Justru status kita ini di dalam Kristus, walaupun kita mengalami dosa, dan memang Tuhan izinkan itu dosa, status relasi kita di hadapan Tuhan itu tidak terhilangkan, tidak diabaikan. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini dalam Kristus, ini jaminan. Nanti kita dapat tubuh kemuliaannya nanti. Oke. Di PA wanita sih lagi belajar ya, udah lewat ya. Neraka
surga. Nanti ada belajar intermediate state harusnya. Oke? Oke? Oke, boleh Pak Wiro. Masih tentang Yesus Kristus, ini di pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Jadi kan di sini dikatakan bahwa Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati. Diperanakkan, bukan dibuat. Nah itu mohon penjelasan Pak. Oh, itu gini. Tadi seperti yang saya bilang, manusia memperanakan manusia. Allah memperanakan Allah. Ini bukan konteks biologis, tapi Allah memperanakan Allah. Artinya ada kesamaan atau sama di dalam atribut. Contoh ya, kita lihat atribut Allah. Atribut Allah. Allah itu maha hadir. Maha hadir. Allah itu maha tahu. Atribut ini adalah atribut yang melekat kepada Allah. Banyak lah ya, semuanya banyak. Atribut ini pun juga melekat kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia juga adalah Allah. Seperti itu. Ini minggu lalu, mungkin saya ulang sedikit. Kalau segitiga itu, secara esensi ya, segitiga itu, secara esensinya, naturnya, itu harus punya 3 sisi. Betul ya, Pak Wiro, betul kan ya? Kalau misalkan segitiga itu punya 4 sisi, itu segitiga bukan? Bukan, itu segi 4. Oke, itu berarti segitiga disebut segitiga kalau dia punya 3 sisi. Berikutnya, secara natur segitiga, jumlah sudut A, B, C berapa? 180 derajat. Artinya apa? Segitiga itu punya 2 syarat. Naturnya itu adalah 3 sisi. Natur kedua itu adalah dia jumlah dari sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Kalau lebih daripada itu, dia berhenti jadi segitiga. Oke? Tangkap ya? Tangkap dalam hal ini. Sama. Allah itu harus, ya, ini udah ada Allah. Allah itu harus maha hadir, maha kuasa, maha semuanya ya. Maha semua, maha kuasa, maha hadir, maha semuanya ya, itu ada. Kalau Allah itu punya 1 atribut nih gagal, maha hadir, dia berhenti jadi Allah. Oke? Kalau dia punya semua kemahalan tapi 1, dia nggak maha kuasa, dia berhenti jadi Allah. Nah ini mau bicarakan Allah harus begini. Konteks di dalam Nisia Konstantinopel itu berarti kan bahwa Yesus itu setara. Ini semoga saya tidak berani tulis ya. Jadi ada jadi bidat. Ada bidat yang namanya itu Arianius ya. Saya lupa. Arianisme, betul. Makasih. Arianisme itu dia itu mengatakan nih nanti diadopsi jadi saksi Yehova. Saksi Yehova ya. Yehova. Ini mengatakan bahwa Yesus itu mirip atau dikatakan mirip Allah. Mirip Allah. Ini saya lupa mirip. Jadi gini, bidat ini pintar juga bidatnya. Bidatnya itu pakai lagu, Bapak Ibu. Dia bikin lagu yang mengklaim Yesus tuh hanya mirip Allah. Atau Yesus tuh menjadi KW super dari Allah. Dia pakai apa? Lagu. Jadi hati-hati pemilihan lagu di dalam ibadah juga perlu diseleksi. Kenapa? Karena bidat yang paling pertama di dalam gereja adalah Arianisme, dan Arianisme itu pakai lagu karena dia pemusik. Oke? Nah, apa yang terjadi adalah dia di lagu-lagunya itu mengatakan Yesus itu cuma mirip atau seperti Allah, mirip seperti Allah. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan Bapak Ibu seperti manusia, itu harusnya emosi ya. Arti ya, seperti manusia sama dengan manusia itu beda ya. Jadi jangan pernah dikatakan kamu tuh mirip dengan manusia. Berarti selama ini bukan manusia. Nah, itu maksud daripada Arianisme. Yesus itu memang dilihat tuh punya kemahakuasaan.
tetapi dia cuma mirip Allah Bapa. Nah, ini diadopsi oleh saksi Yehova. Bapak Ibu kalau ketemu saksi Yehova, ini ya lebih baik menghindari, tapi jangan pernah bilang Yesus itu bukan Allah. Bagi saksi Yehova, mereka mengklaim juga bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi jangan bilang Yesus itu bukan Allah. Yesus diakui sebagai Allah. Tapi Allahnya Allah huruf kecil. Oke? Allah yang dicipta. Dia dicipta yang sulung. Oke. Yang pertama. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Yang bisa saya jelaskan, perlu baca lagi dan perlu lihat literatur. Oke. Saya rasa cukup ya. Kita sudah jam segini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan memimpin sepanjang PA kami di dalam tema khusus selama Jumat Agung dan Hari Paskah. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang menyatakan diri dalam Kristus Yesus yang masuk di dalam sejarah, bahkan memberikan kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh ditebus melalui Kristus Yesus itu. Kami mengucap syukur sepanjang minggu-minggu yang lalu kami sudah menjelaskan dan juga belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan dan mendapatkan suatu fakta bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan kami mau Yesus Kristus itu adalah Allah yang bertahta juga dalam hidup kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami, berikan kami hikmat, biar Kristus yang bertahta itu boleh menjadi Tuhan di dalam hidup kami, memimpin kami, bahkan mengkoreksi seluruh hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk setiap waktu yang Tuhan anugerahkan, kiranya di dalam setiap tindakan kami, perilaku kami, perkataan kami juga memancarkan kasih Kristus. Kami sudah berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur. Amin.